Halo, untuk kali ini saya mau curhat. Jadi khusus untuk kali ini saya curhat tentang keadaan fisik saya, tubuh fisik saya. Saya tuh enggak, enggak sehat-sehat amat lah. Tubuh fisik saya ya, bukan jiwa saya. Jiwa saya insya Allah sehat. Ya, saya sehat lah jiwa saya. Tapi saya punya masalah, tubuh fisik saya. Apa masalahnya? Saya tuh udah 5 tahun lebih buang air kecil itu susah. Kalau di kamar mandi, teman saya tuh nungguin, kalau saya di kamar mandi, teman saya itu di luar nungguin lama. Sampai teman saya itu bilang, pipis kok lama banget. Itu udah 5 tahunan lah. Aku seperti itu. Tapi untuk yang setahun ini, penyakit saya itu bertambah. Perut saya sakit, pinggang saya sakit, buang air kecil itu dikit-dikit keluarnya, dan sakitnya minta ampun, benar-benar sakit, keluarnya dikit-dikit pipis itu, benar-benar sakit. Dan perut itu sakitnya, aduh, pinggangku benar-benar sakit, perut, pinggang, pipis susah keluar. Dan kambuhnya itu nggak tentu aja. Ya tiba-tiba kambuh aja, nggak tahu. Pas lagi sehat-sehatnya, tahu-tahu mendadak aja sakit. Susah pipis, perut sakit, pinggang sakit. Mendadak aja datangnya. Nggak tentu, kadang sebulan, kadang sekali 2 bulan, kadang sekali 3 minggu, kadang sekali 4 bulan. Nggak tentu aja kambuhnya. Jadi kemarin pas aku nemanin temanku jadi temanku kan hobinya mancing. Dia mancing di Bukit Tinggi. Aku dari Payakumbuh. Dan aku menemani temanku mancing ke Bukit Tinggi. Jadi di Bukit Tinggi itu ada kolam pancing di sebuah desa ya, di sebuah desa, dan kolam itu besar sekali kolamnya. Untuk ukuran kolam besar sekali ya, 2,5 hektar lebih ya, atau lebih kurang 3 hektar lah besar kolam itu. Jadi orang mancing di sana ada 500 peserta kalau nggak salah ya. Ya lebih kurang 500 peserta. Jadi pas aku nemani temanku mancing itu, penyakitku tiba-tiba kambuh. Perut sakit sekali, pinggang sakit sekali, pipis benar-benar sakit. Buang air kecil itu sakit sekali, dan keluarnya dikit-dikit. Rasanya, aduh, susah dibilang ya rasanya. Sampai-sampai aku di kolam itu, untuk menghilangkan rasa sakitnya itu, atau supaya aku nggak terlalu fokus ke sakitnya, aku jalan-jalan aja di sekeliling kolam itu. Jalan-jalan, bolak-balik, jalan-jalan, aku kelilingi kolam itu. Orang kan mancing penuh tuh, aku kelilingin jalan, nggak berhenti-henti, aku jalan. Sampai-sampai orang, ada yang lihat ya, ini orang kok bolak-balik melulu ya. Ada apa orang ini? Mungkin ya, mungkin ada orang berpikir seperti itu. Ngapain orang ini bolak-balik, nggak tentu gitu, ngelilingin kolam gitu.
kolam sebegini gede dia kelilingin, nggak berhenti-henti. Padahal aku buat apa ya, supaya aku nggak terlalu fokus ke sakitku itu. Jadi pipis itu dia terasa terus, tapi keluarnya dikit, dikit banget keluarnya, tapi dia terasa terus. Rasa mau pipis aja gitu, tapi enggak, keluarnya dikit dan sakit begitu. Di situ kan ada toilet, jadi aku bolak-balik ke toilet itu, ya mungkin lebih setengah hari aku bolak-balik di toilet itu. Sampai aku kasihan sama orang yang nunggu di luar begitu ya. Nunggu di luar, aku kasihan sama mereka. Karena kok aku aja yang di toilet gitu ya. Sampai aku nggak mau lagi masuk toilet itu. Jadi di belakang kolam itu ada hutan yang sangat lebat. Ada bukit lah di belakang kolam itu, ada bukit, dan bukit itu dipenuhi pohon-pohon besar, hutan lebat. Jadi aku masuk ke dalam hutan itu. Ini maaf ya, ini maaf. Aku masuk ke dalam hutan itu dan aku jongkok di sana, pipis di sana, dan sakitnya minta ampun, keluarnya dikit. Jadi di situ aku jongkok lama banget. Kenapa aku di hutan itu? Karena kalau di toilet, orang kan banyak mau pakai toilet juga ya kan. Jadi aku kasihan sama mereka. Jadi aku jongkok lama banget di hutan itu. Tapi sakitnya tetap seperti itu, nggak berubah-berubah. Masih aja sakit. Ya, nggak tahu. Penyakitku itu kambuhnya, pemicunya ya karena aku juga. Kalau aku perhatikan tubuhku itu, kalau kebanyakan makan apa-apa, itu pasti kambuh. Misalnya kebanyakan makan gorengan, atau kebanyakan minum yang manis-manis, seperti teh manis, seperti kopi, atau seperti kue-kuean, roti-rotian, yang manis-manis itulah. Kalau kebanyakan makan itu, pasti aku kambuh. Jadi, setelah aku tahu itu pemicunya, aku pasti kurangin itu. Dan aku tidak minum kopi lagi, tidak ngeteh lagi, dan tidak makan roti lagi, tidak makan kue-kuean lagi. Yang manis-manis itu aku hindari semuanya. Tapi sekali-sekali aku kebablasan juga, saking enaknya kue itu, karena ada juga yang enak ya kan. Kebablasan makan kue atau gorengan, kue gorengan itu kan enak. Jadi kebablasan, saking enaknya makan gorengan, ya kebanyakan jadinya makan gorengan, dan langsung kambuh. Kalau kebanyakan langsung kambuh. Nggak tahu ya, mungkin ya, ginjalku mungkin agak bermasalah mungkin. Tapi aku adalah orang yang tidak, apa ya, kalau 100% mungkin kepercayaanku pada medis itu, pada kesehatan, pada ilmu kedokteran itu hanya 10% dari 100%. Ya aku tuh nggak percayalah sama medis itu, sama dokter. Dan aku tidak mau membawa tubuhku ini ke meja operasi ya. Karena bagiku tubuhku itu bagiku adalah misteri.
Misteri yang sangat luas sekali, misteri yang sangat besar sekali, dan aku tidak percaya medis atau ilmu kedokteran itu tahu penyakit manusia dan tahu cara mengobatinya, dan aku tidak percaya itu. Karena yang aku lihat, banyak orang yang operasi, entah itu ginjalnya dioperasi, entah itu ya penyakit macam-macam lah, entah itu livernya. Yang setahu saya akhirnya mereka, ini maaf ya, meninggal. Jadi aku nggak percaya dengan medis itu. Apalagi medis itu sebenarnya bisnis, termasuk dari bisnis elit global juga. Farmasi itu, obat-obatan itu. Ya penyakit Anda itu bisnis lah buat mereka. Dan satu lagi ya, penyakit apa? Oh bukan, sorry. Aku percaya tubuh manusia itu sangat misteri, dan aku percaya tubuh manusia itu ibaratkan motor ya, beda-beda setiap manusia itu. Tubuh manusia itu diciptakan Tuhan. Yang ini merek Yamaha, yang ini gini kalau diibaratkan merek kendaraan ya, yang ini merek Yamaha, yang ini merek Honda, yang ini merek Suzuki, yang ini merek ya macam-macam lah. Begitulah tubuh manusia itu diciptakan Tuhan. Jadi nggak sama tubuh manusia itu. Ini menurutku ya, ini pandangan subjektifku saja. Ya teman-teman boleh setuju, boleh juga enggak. Enggak apa-apa. Dan saya adalah orang spiritual. Saya selalu mendoktrin tubuh saya sehat. Dan saya selalu mengatakan ke tubuh saya, tubuhku, kamu harus sehat. Sudah, kamu sehat. Jangan sakit lagi ya. Saya selalu perintahkan tubuh saya untuk sehat dan kuat. Begitu ya. Karena saya punya keyakinan tubuh fisik itu tergantung jiwa kita. Ya ibaratnya tubuh fisik itu bisa diperintah oleh jiwa kita. Apabila jiwa kita memerintah, mengatakan sehat, dan itu diucapkan berulang-ulang dan terus-menerus kepada tubuh, kamu sehat, kamu sehat, kamu sehat, maka tubuh kita itu perlahan-lahan berangsur-angsur mengikuti perintah tuannya. Karena tubuh fisik kita ini tuannya kan jiwa kita. Ya enggak? Jadi ya, jadi intinya aku tidak mau membawa sakitku ke rumah sakit atau ke dokter atau ke bidan atau ke perawat atau ke apa-apa. Aku tidak mau. Dan selama aku mendoktrin tubuhku sehat, dan memang tubuhku sepertinya mengikuti apa yang aku perintahkan, apa yang jiwaku perintahkan. Dan tubuh kita ini sepertinya
aku analisa ya, eee, tubuh kita ini, eee, aduh sorry lupa lagi. Ya, sorry maaf aku lupa tadi. Tiba-tiba aku agak blank. Jadi tubuh kita ini diciptakan Tuhan, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan aku meyakini itu. Tentunya dengan perlahan-lahan ya. Tidak bisa kita kena sakit terus langsung sembuh. Nggak bisa. Itu perlahan-lahan. Tapi aku yakin tubuh itu bisa sembuh dengan sendirinya dengan perlahan-lahan. Artinya tubuh manusia itu benar-benar benar-benar sempurna diciptakan Tuhan. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri secara berangsur-angsur dengan menghindari makanan yang nggak pas atau nggak cocok buat tubuh kita, buat perut kita. Dengan menghindari, kita kan tahu ya tubuh kita ini kalau makan ini kok rasanya lain tubuhnya, kok nggak enak ya, kok nggak nyaman tubuhku, kok lunglai ya, kok layu, kok nggak semangat tubuhku makan ini ya. Makanya kita harus tahu apa yang tubuh kita nggak suka, kita harus tahu. Dan kita harus putuskan untuk menghentikan makanan itu. Ya, jadi tanpa berobat pun, tubuh manusia itu sebenarnya diciptakan Tuhan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, tanpa dioperasi, tanpa dikasih infus, tanpa dicekoi obat-obatan kimia, tanpa tam, ya, tanpa dijahit-jahit. Maksud saya dibedah begitu ya. Jadi tubuh kita itu sempurna. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Saya percaya tubuh manusia itu bisa sakit. Tapi saya juga percaya tubuh manusia itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan komen di bawah. Kalau ada pendapat teman-teman yang lebih baik, monggo silakan. Ya, ini hanya curhat biasa aja. Jangan terlalu diambil hati. Santai sajalah. Thank you.